Bayangkan seorang pilot terkenal, hidupnya penuh prestasi dan pujian. Tapi hanya dalam sekejap, semua hancur berantakan. Kariernya tamat, namanya tercoreng, dan dia terjebak dalam keputusasaan. Apa yang akan dilakukan seorang pria ketika semua pintu tertutup? Dan inilah pilot. Yuk mulai ceritanya. Kisah ini dimulai dengan seorang pria bernama Jong-woo, seorang pilot populer yang dikagumi karena tinggi badannya yang mengesankan dan profesionalismenya. Jong-woo bekerja untuk sebuah maskapai penerbangan terkenal, dan pengikut media sosialnya terus bertambah, semakin meningkatkan ketenarannya. Popularitas ini membuatnya sering diwawancarai televisi, menjadikannya nama yang dikenal banyak orang. Tidak hanya itu, banyak maskapai penerbangan tertarik untuk merekrut Jong-woo, menjadikannya sosok yang dicari-cari di industri penerbangan. Akibatnya, Jong-woo menjadi maskot bagi maskapainya, mendapatkan kekaguman dari juniornya seperti Hyun-uk, seorang pilot muda yang mengaguminya sebagai pilot senior. Jong-woo sering membagikan filosofinya, bahwa sebagai pilot, yang harus mereka lakukan adalah terbang dengan baik tidak peduli di mana lokasinya. Suatu malam saat makan malam perusahaan dengan rekan-rekannya, Jong-woo dengan ceroboh menanggapi komentar dari seorang senior yang mabuk. Ucapannya, yang mengobjektifikasi penampilan pramugari, dianggap tidak pantas dan dengan cepat menjadi viral. Dalam semalam, karirnya yang cemerlang hancur. Tidak ada maskapai yang mau mempekerjakannya, dan dia masuk daftar hitam di seluruh industri. Lebih buruk lagi, istrinya memutuskan untuk mengajukan gugatan cerai. Ternyata dia sudah lama memikirkan keputusan ini, dan skandal itu memberinya kesempatan yang sempurna. Akhirnya, Jong-woo kembali tinggal bersama ibunya dan adik perempuannya, Jong-mi, seorang pembuat konten makeup. Baik ibu maupun adiknya tidak terkejut dengan perceraian itu, mengetahui bahwa Jong-woo telah gagal membahagiakan istrinya. Suatu hari, Jong-woo menghadiri wawancara di Han Airlines. Pada saat itu, dia bersaing dengan kandidat pilot lain, termasuk seorang wanita bernama Sugi yang telah belajar di Amerika Serikat sebelum kembali ke Korea dan bertekad mengejar mimpinya menjadi pilot. Selain itu, pendiriannya yang tegas menentang pernikahan dan memiliki anak demi memprioritaskan karier membuat Man-hong, direktur maskapai, terkesan. Hal ini membuat Jong-woo merasa tidak memadai, dan meskipun latar belakangnya sebagai lulusan angkatan udara, dia ditolak untuk posisi tersebut. Kemudian, Jong-woo bertemu dengan Hyun-uk yang memberitahunya bahwa banyak maskapai penerbangan sekarang lebih memilih pilot wanita karena skandal yang disebabkan oleh Jong-woo. Berjuang tanpa penghasilan dan pengeluaran yang meningkat, termasuk dukungan keuangan selama setahun untuk mantan istrinya, Jong-woo menjadi putus asa. Tanpa pilihan lain, dia memutuskan untuk melamar posisi pilot dengan menggunakan nama adiknya. Setelah mengetahui rencana Jong-woo, Jong-mi tertawa tidak percaya. Sebut saja itu kejahatan, dia berpendapat bahwa menjadi pilot bukanlah satu-satunya pekerjaan di dunia. Namun, Jong-woo membela diri, menjelaskan biaya hidup tinggi yang harus dia tanggung, termasuk cicilan rumah yang mereka tinggali berdua. Akhirnya, Jong-mi dengan enggan menyetujui skema nekatnya. Untuk membantu Jong-woo bertransformasi, Jong-mi menggunakan keterampilan make-up-nya untuk memberinya penampilan yang lebih feminin. Awalnya dia menyarankan operasi plastik, tetapi mereka tidak punya cukup uang. Mereka juga membeli pakaian dalam baru yang cocok untuk penyamarannya. Sentuhan terakhir adalah sepasang payudara palsu untuk membuat transformasinya lebih meyakinkan. Setelah memasang prostetik, Jong-mi membawa Jong-woo ke salon waxing untuk memastikan penampilannya sebagai wanita tanpa celah. Akibatnya, Jong-woo harus mencukur semua bulu di tubuhnya. Segera setelah itu, Jong-woo, yang sekarang menyamar sebagai Jong-mi, menghadiri wawancara kerja di Han Airlines. Di ruang tunggu, dia secara alami duduk dengan kaki terbuka, tanpa sengaja memperlihatkan pakaian dalamnya meskipun mengenakan rok. Menyadari kesalahannya, Jong-woo dengan cepat menyesuaikan posturnya, mengingat dia seharusnya bertindak seperti seorang wanita. Tak lama kemudian, Jong-woo berpapasan dengan Hyun-uk yang sedang mengobrol dengan seorang teman yang juga melamar pekerjaan. Hyun-uk merasa wajah Jong-mi terlihat familiar tetapi tidak bisa mengingatnya. Merasa dalam bahaya, Jong-woo meminta izin dan berpura-pura pergi ke toilet. Selama wawancara, Jong-woo gugup, takut identitas aslinya akan terbongkar. Untuk menutupi celah dalam riwayat penerbangannya yang dibuat-buat, dia mengklaim pengalaman terbang di pulau terpencil yang tidak dikenal. Untuk meyakinkan Man-hong, dia bahkan menyanyikan lagu kebangsaan dari sebuah pulau kecil di Pasifik, menambahkan bahwa dia, seperti Sugi, tidak memiliki keinginan untuk menikah atau memiliki anak. Setelah menyelesaikan serangkaian tes penerbangan,
Jongwoo, dengan nama samaran Jongmi, dipekerjakan sebagai pilot di Han Airlines. Pada makan malam sambutan untuk pilot baru, Hyun-uk sekali lagi berpapasan dengan Jongwoo. Dia tidak bisa menghilangkan perasaan bahwa wajah Jongmi tampak familiar. Selama acara itu, seorang pilot senior mulai mengomel tentang skandal masa lalu Jongwoo, berpendapat bahwa kejatuhan kariernya tidak adil karena dia hanya memuji pramugari yang menarik. Namun, Sugi yang juga hadir, tidak setuju, menyatakan bahwa pramugari tidak pantas diobjektifikasi karena penampilan mereka. Untuk meredakan ketegangan, Jongwoo bergabung dengan kelompok itu dalam bernyanyi dan menikmati malam dengan ringan. Keesokan harinya, Jongwoo di bawah pesona Jongmi menerbangkan penerbangan pertamanya di bawah pengawasan Kapten Hyun-uk. Selama penerbangan, Hyun-uk memperhatikan suara Jongmi yang sedikit dalam dan maskulin, tetapi menganggapnya cocok untuk seorang pilot, memuji kejelasannya dan bahkan menyebutnya seksi. Sepanjang penerbangan, Hyun-uk menggoda Jongwoo, menyamakan dirinya dengan naga, dan memanggil Jongwoo anak anjing. Namun, Jongwoo membalas bahwa jika ada yang menyerupai anak anjing, itu adalah Hyun-suk karena dia tidak bisa berhenti berbicara. Tanpa diduga, Hyun-suk dengan santai menceritakan kisah tentang Jongwoo, seniornya yang brilian. Dia memuji keterampilan terbang Jongwoo yang luar biasa yang sudah dia kuasai selama sekolah. Namun, Hyun-uk menggambarkan Jongwoo sebagai orang yang munafik dan terlalu rasional. Tidak butuh waktu lama bagi Jongwoo untuk menyadari bahwa orang munafik yang Hyun-uk maksud sebenarnya adalah dirinya sendiri. Saat menunggu penerbangan berikutnya, Jongwoo melihat sebuah keluarga yang bahagia, yang sangat kontras dengan pernikahannya yang hancur, dan kehidupan rumah tangganya yang tidak dapat diperbaiki. Ingatan tentang pernikahannya yang gagal muncul kembali, mengingatkannya bahwa istrinya tidak meminta cerai karena dia kehilangan pekerjaan, tetapi karena sudah waktunya bagi dia untuk memahami bagaimana rasanya diabaikan. Selama puncak kariernya, Jongwoo telah tenggelam dalam keegoisannya. Dia tidak pernah tahu bahwa putranya, Si, bermimpi menjadi balerina. Dia tidak tahu istrinya telah menjalani operasi kanker perut, dia juga tidak ingat ulang tahun mertuanya. Istrinya yakin bahwa Jongwoo bahkan tidak tahu usia ibunya sendiri. Pada akhirnya, yang dia inginkan hanyalah perhatian dan keluarga yang bahagia. Saat Jongwoo diam-diam merenung, Sugi mendekat, salah mengira kesedihannya sebagai rasa malu atas rumor yang beredar di komunitas penerbangan bahwa Jongwoo telah memanggil Hyun-suk anak anjing sebelumnya. Untuk menghiburnya, Sugi mengajaknya berbelanja dan jalan-jalan. Selama jalan-jalan mereka, Jongwoo dan Sugi menikmati makanan lezat dan menghadiri ladies' night di klub malam. Pada satu titik, Jongwoo terbuka tentang keluarganya. Dia berbagi bagaimana sebagai anak tertua dari seorang ibu tunggal, dia merasa bertanggung jawab untuk menghidupi keluarganya dan adik perempuannya saat mereka tumbuh dewasa. Saat mereka semakin dekat, Jongwoo, meskipun seorang pria, mulai mengembangkan perasaan untuk Sugi. Namun, suara yang tidak terduga dari lakban yang mengamankan penyamarannya di bawah roknya membuatnya terkejut, panik. Dia buru-buru bersembunyi di semak-semak untuk menghindari kecurigaan. Seiring waktu, perasaan Jongwoo untuk Sugi semakin dalam. Penasaran, dia bertanya tentang tipe ideal Sugi, yang Sugi segera menjawab dengan tegas bahwa dia tidak menyukai pembohong. Kata-katanya membuat Jongwoo memutuskan untuk mengakui kebenaran padanya setelah penerbangan mereka berikutnya ke Hawaii. Selama penerbangan ke Hawaii, Jongwoo di bawah persona Jongmi dipasangkan dengan Hyun-uk lagi. Kali ini Hyun-uk dengan berani mengakui perasaannya untuk Jongwoo, mengungkapkan bahwa dia telah memblokir nomornya, tetapi tidak bisa move on. Dia kemudian menuduh Jongwoo sebagai orang yang merayunya terlebih dahulu, menyebutkan saat-saat seperti memamerkan pahanya selama wawancara, dan cara dia melirik saat minum. Saat Hyun-uk di tengah pengakuan, pesawat mereka menghadapi masalah serius, kegagalan mekanis di tengah badai. Dengan mesin yang tidak berfungsi, kedua pilot dihadapkan pada tugas penting untuk menyelamatkan penumpang apapun yang terjadi. Saat situasi semakin kritis, Hyun-suk mencoba menenangkan Jongmi, tidak menyadari bahwa dia sebenarnya adalah Jongwoo yang menyamar. Pada kenyataannya, Hyun-suk sendiri panik. Pada satu titik, Jongwoo meminta Hyun-uk untuk membiarkan dia mengambil kendali pesawat, tetapi Hyun-uk menolak bahkan saat pesawat mulai turun dengan cepat. Frustrasi, Jongwoo kehilangan kesabarannya dan secara tidak sengaja berbicara dengan suara pria aslinya. Pada saat itulah Hyun-suk menyadari kebenaran bahwa wanita yang dia cintai sebenarnya adalah seniornya, Jongwoo. Adegan berlanjut ke Jongwoo yang bangun di ranjang rumah sakit. Saat dokter mendekat untuk memeriksanya, Jongwoo segera bangkit dan melarikan diri.
Namun, begitu dia melangkah keluar, dia dikerumuni oleh wartawan yang memujinya sebagai pahlawan karena trauma Hyun-uk dan amnesia berikutnya. Peran kapten dialihkan ke Jong-woo. Tidak hanya itu, berita tentang tindakan heroik seorang pilot wanita yang menyelamatkan penerbangan menyebar ke seluruh Korea, mengubah Jong-woo dalam personanya sebagai Jong-mi menjadi sensasi nasional. Ketenaran dengan cepat merangkul Jong-woo dengan nama Jong-mi. Dia muncul di banyak majalah populer dan mengambil pekerjaan iklan. Dalam waktu singkat, hidupnya kembali cemerlang, tetapi sekarang di bawah samaran Jong-mi, wajahnya menjadi maskot baru untuk maskapai. Suatu hari, CEO Han Airline, Man Hong, mengundang Jong-woo dan Sugi untuk makan malam. Pada saat itu, Man Hong dengan bangga menyatakan bahwa perusahaannya sekarang memiliki 2 pilot wanita luar biasa yang telah mencapai prestasi besar, satu menyelamatkan penumpang, yang lain mengadvokasi pekerja wanita. Namun, Jong-woo bingung dengan penyebutan penyelamatan pekerja wanita. Man Hong kemudian mengungkapkan bahwa skandal yang melibatkan komentar tidak pantas Jong-woo tentang pramugari telah diam-diam direkam oleh Sugi yang hadir pada saat itu dan kemudian bocor. Sugi terlihat kesal karena CEO telah mengungkit hal ini, karena dia berharap untuk mengubur rahasia ini selamanya. Dalam perjalanan pulang, Sugi meminta Jong-woo untuk tidak sepenuhnya mempercayai CEO mereka. Namun, Jong-woo merasa sangat dikhianati. Dia menghadapi Sugi, bertanya apakah dia pernah mempertimbangkan konsekuensinya bagi pilot yang terlibat dalam skandal itu. Pada saat itu, Jong-woo mengungkapkan bahwa akibatnya telah merenggut pernikahannya, hak asuh anaknya, dan kariernya. Dengan kepahitan dan kekecewaan, Jong-woo, yang masih menyamar sebagai Jong-mi, berjalan pergi meninggalkan Sugi dalam diam. Beberapa waktu kemudian, Jong-woo terlihat menghabiskan waktu berkualitas dengan putranya, Si, saat sedang cuti dari terbang. Hari damainya terganggu oleh pesan dari Sugi, yang memberitahunya bahwa dia ingin mengunjungi rumahnya. Panik, Jong-woo bergegas pulang dan berganti menjadi persona Jong-mi tepat saat Sugi tiba. Dia menjelaskan bahwa dia berkunjung karena dia merasa Jong-mi kesal dengannya setelah percakapan mereka sebelumnya. Tiba-tiba, ibu Jong-woo datang dan kepanikan terjadi. Jong-woo takut identitasnya akan terbongkar, tetapi ibunya hanya meminta foto dengan Jong-mi, tidak menyadari bahwa itu adalah putranya sendiri yang menyamar. Dia senang mengetahui seorang selebriti seperti Jong-mi tinggal di lingkungan mereka. Untungnya Jong-mi yang asli, adik perempuan Jong-woo, turun tangan, menjelaskan bahwa pilot itu hanya menyewa kamar di rumah mereka karena ibu mereka sedang bepergian. Situasi menjadi lebih rumit ketika ibu Jong-woo bersikeras menelepon putranya. Seperti keberuntungan, ponsel Jong-woo berdering di sakunya. Dengan cepat mematikannya, Jong-woo berpura-pura itu adalah panggilan phishing. Pada hari yang sama, ibunya mengadakan pesta ulang tahun besar, mengundang Sugi dan pilot terkenal Jong-mi. Terpaksa hadir sebagai persona lainnya, Jong-woo berpakaian sebagai wanita untuk perayaan ibunya sendiri. Sepanjang pesta, ibunya dengan bersemangat menunggu kedatangan putranya. Hal ini mendorong Jong-woo untuk melakukan ganti kostum cepat, berganti-ganti antara Jong-mi dan dirinya sendiri. Namun, kekacauan terjadi ketika dompetnya jatuh, memperlihatkan ID Jong-mi. Pada saat yang sama, Sugi melihatnya dan kecurigaan meningkat. Sementara itu, rumor menyebar di maskapai bahwa Sugi telah mengundurkan diri setelah terbongkar karena membocorkan rekaman skandal Jong-woo. Mengetahui hal ini, Jong-woo mencoba menghentikannya pergi, tetapi Sugi tetap diam. Dia kemudian bertanya, apakah Jong-woo memiliki sesuatu untuk diceritakan padanya, merujuk pada janji yang belum terpenuhi, untuk berbagi sesuatu setelah penerbangan mereka ke Hawaii. Jong-woo, yang masih berpose sebagai Jong-mi, menyangkal memiliki sesuatu untuk dikatakan. Kecewa, Sugi memutuskan untuk pergi, mengulangi ketidaksukaannya pada ketidakjujuran. Di sisi lain, Man Hong mengadakan pertemuan, membahas lonjakan minat pelanggan setelah Jong-mi menjadi maskot maskapai. Tak lama kemudian, Jong-woo menghadapi Man Hong, mendesaknya untuk menolak pengunduran diri Sugi. Man Hong menolak, mengungkapkan bahwa maskapai saingan telah menerbitkan ekspos yang mengklaim bahwa pilot wanita yang terkenal yang menyelamatkan penerbangan Hawaii sebenarnya adalah seorang pria. Rupanya rekaman yang bocor dari penerbangan Hawaii merekam suara pria Jong-mi selama keadaan darurat, memaksa Man Hong untuk membuat keputusan yang sulit. Man Hong menjelaskan bahwa dia sudah tahu sejak awal bahwa Jong-woo dan Jong-mi adalah orang yang sama. Dia mengerti bahwa Jong-woo telah menyamar untuk menyelamatkan karier dan penghasilannya. Namun, maskapai tidak dapat menanggung skandal lain, dan identitas Jong-mi telah menjadi bagian integral dari merek mereka.
Dengan enggan, Manhong memilih untuk mengalihkan kesalahan pada Sugi untuk melindungi maskapai dan rahasianya. Manhong kemudian menawarkan Jongwoo kesempatan untuk terus bekerja sebagai Jongmi selama 1 tahun lagi. Setelah itu, dia berjanji untuk mengembalikan Jongwoo sebagai pilot tanpa mengharuskannya mempertahankan penyamaran wanita. Namun, Jongwoo menolak mengorbankan temannya untuk keuntungannya sendiri. Dia tidak lagi ingin menjadi egois seperti di masa lalu. Beberapa waktu kemudian, selama upacara pembukaan maskapai baru yang didirikan oleh Manhong, Jongwoo di bawah persona, sebagai Jongmi diundang ke panggung, sebagai pilot senior yang baru diangkat untuk menyampaikan pidato. Berdiri di bawah sorotan, Jongwoo membuat pengungkapan yang mengejutkan. Dia mengakui bahwa dia telah menjalani kebohongan. Jongmi, pilot terkenal, sebenarnya adalah seorang pria bernama Jongwoo, pilot lain yang sebelumnya dipecat karena skandal. Putus asa untuk pekerjaan, dia telah menyamar sebagai pilot wanita. Dengan tulus Jongwoo meminta maaf kepada para pramugari yang hadir di pesta itu atas kata-kata menyakitkan yang dia ucapkan, mengakui bahwa dia tidak menyadari rasa sakit yang disebabkan oleh komentarnya. Banyak wartawan dan peserta skeptis terhadap klaimnya, karena Jongwoo masih terlihat seperti Jongmi dengan wig dan pakaiannya. Untuk membuktikan maksudnya, Jongwoo melepas wig dan prostetiknya, memperlihatkan tubuhnya yang berotot, dan mengkonfirmasi identitasnya sebagai seorang pria. Dia kemudian meminta maaf kepada Sugi, mengakui betapa dalam dia menyesali telah menipunya. Pada akhirnya, Jongwoo segera mencari Sugi, bersemangat untuk menebus kesalahan secara langsung. Di lobi, Jongwoo berpapasan dengan Sugi yang menamparnya di kedua pipi. Dia mengatakan kepadanya bahwa meskipun dia telah memaafkannya sebagai Jongwoo, dia tidak bisa mendamaikan perasaannya tentang Jongmi. Untuk memberikan penutup, Jongwoo melembutkan suaranya dan berbicara sebagai Jongmi, meminta maaf langsung kepada Sugi. Setelah kejadian itu, Jongwoo menjadi terkenal, mendapatkan perhatian media untuk skandal itu. Lisensi pilotnya dicabut, tetapi publik mencatat bahwa dia tampaknya masih baik-baik saja meskipun tindakannya kontroversial. Banyak yang memuji Jongwoo karena menyelamatkan ratusan nyawa selama penerbangan Hawaii. Meskipun jalan mereka jarang bersilangan, Jongwoo dan Sugi sesekali berpapasan, bertukar pandangan singkat namun bermakna. Jongwoo pindah ke babak baru, bekerja sebagai instruktur di Airport Academy, pusat pelatihan penerbangan. Meskipun karirnya sebagai pilot telah berakhir, Jongwoo terus hidup dengan moto pribadinya untuk terbang dengan baik dimanapun Anda berada. Dan itulah alur cerita film Pilot. Dari kisah ini kita belajar, kadang hidup bisa menjatuhkan kita, tapi keberanian untuk bangkit dengan cara apapun bisa membuka jalan baru. Ingat, bukan seberapa sering kita jatuh, tapi seberapa kuat kita bangkit lagi. Kalau kamu suka konten seperti ini, jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di cerita berikutnya.